Oh, jadi kamu udah pindah ke Jaksel. Iya Pak, baru pindah dari Bandung ke Jakarta nyari kerjaan, kan sama kayak Bapak. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisa lah sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Mau bikin alat game sambil nunggu bus? Sekedar mengingatkan Pak, kalau bus lama itu solusinya barmada, bukan nambah iman jadi Bapak. Oke, habis bahas Prabowo memberi dukungan di Jawa Tengah, sekarang kita akan bahas Pak Prabowo turun tangan memberi dukungan kepada Ridwan Kamil. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Hah? Data dari mana Pak? Nih saya kasih data dari Litbang Kompas. Kurang Pak, nih saya kasih dari LSI. Yap, sesuai cuplikan di awal, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah sindiran-sindiran dari netizen terkait dengan apa yang menjadi program nyeleneh Ridwan Kamil. Aduh, saya kira netizen ini cukup kreatif dan menghibur kita semua. Dengan ambisi yang begitu besar dari Ridwan Kamil, yang lagi dan lagi menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa memenangkan pilkada di DKJ. Nah, sejumlah laporan dari rakyat Indonesia yang menerima bansos berupa beras dan juga minyak, saya kira ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di Pilpres kemarin akan diulangi oleh Ridwan Kamil. Apalagi pengakuan Ridwan Kamil bahwa didukung penuh oleh Prabowo dan juga Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silahkan simak baik-baik dan komentari apa yang menjadi kelakuan-kelakuan para netizen ini yang saya kira cukup menghibur, cukup konyol, dan cukup menusuk Ridwan Kamil maupun pengikut-pengikutnya. Oh, jadi kamu udah pindah ke Jaksel. Iya Pak, baru pindah dari Bandung ke Jakarta nyari kerjaan, kan sama kayak Bapak. Emang gimana suasana kerja dan hidup di Jaksel? Ya so far so good Pak di Jaksel Pak. Banyak baliho Bapak juga. Sama macet banget Pak. Jadi tenang Pak, ini macetnya bukan gara-gara mobil curhat Bapak kok. Kadang-kadang ada panic attack. Apa Pak? Bapak panik attack? Kenapa Pak? Karena elektabilitas turun? Atau gara-gara wakil Bapak mundur? Gara-gara elektabilitasnya turun tuh. Bisa handle kan ya? Iya Pak, bisa dihandle. Kan udah di backup sama Presiden. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisa lah sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Mau bikin alat game sambil nunggu bus? Sekedar mengingatkan Pak, kalau bus lama itu solusinya barmada, bukan nambah iman jadi Bapak. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Menghadirkan alat gym di pinggir jalan Jakarta. Sekedar mengingatkan Pak, daripada alat gym Pak, mendingan kita menghadirkan alat gym Pak. Biar Bapak tobat Pak, bikin program kerja yang buang-buang anggaran. Sekeringat dua keringat ya. Apa Pak? Sekeringat dua keringat. Sekedar mengingatkan Pak, kita kalau habis kerja mah keringetan. Masa lepek-lepek masuk ke dalam bus? Aduh. Ingat Pak, tagline Bapak tuh Jakarta Baru, bukan Jakarta Bau. Alat gym yang ditaruh di pinggir jalan tuh. Apa Pak? Bikin alat gym di pinggir jalan. Sekedar mengingatkan Pak, alat gym di pinggir jalan itu bukan pada tempatnya. Sama kayak Bapak. Bapak di Jakarta, itu bukan pada tempatnya Pak. Oke, habis bahas Prabowo memberi dukungan di Jawa Tengah, ini nih. sekarang kita akan bahas Pak Prabowo turun tangan memberi dukungan kepada Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil memberi sinyal tuh kalau Pak Bosnya Jokowi dan turun Pak gunung. Prabowo siap turun tangan tuh menangani dirinya di Jakarta, memenangkan lah. Yang pasti kalian udah tahu lah, kalau mereka berdua ini udah turun tangan, yang turun itu apa ya? Pasti logistik seperti ini. Hal yang sama dengan cara mereka menang di Pilpres 2024 menggunakan ini dan memanfaatkan kebodohan SDM masyarakatnya sendiri. Lantas dia bilang tuh bakalan pendukungnya, nggak mungkin lah Pak Prabowo kan lagi keluar negeri, nggak mungkin. Nanti pas Prabowo pulang juga tuh udah deket banget dengan pencoblosan. Jadi kapan kampanyenya, kapan memberi dukungannya? Ya nggak bakalan mungkin itu terjadi. Hal itu juga nggak mungkin terjadi, tapi yang ini mungkin terjadi kan. Seorang utusan presiden, ini adalah seorang utusan presiden yang digaji oleh masyarakat, yang digaji Tapi dari Ahmad uang nih. pajak. Tapi dia turun ke calon penjabat dan mantan penjabat dan ditonton oleh para artis influencer di sekelilingnya. Di acara ini juga dia menegaskan kalau ini bukan kampanye dan kalau ini
adalah peran dia sebagai utusan presiden, yaitu bersentuhan langsung kepada masyarakat. Mas Rapi, keliling Anda itu bukan masyarakat, tapi kalangan artis, influencer, dan calon penjabat, bahkan mantan penjabat. Bukan masyarakat, Mas Rapi. Anda ini utusan presiden. Apakah yang diutus presiden hal yang semacam ini? Kalau Anda bilang Anda itu utusan presiden untuk turun langsung ke masyarakat, seharusnya Anda itu ke tempat-tempat yang seperti ini, ya, ke tempat-tempat masyarakat miskin kota di DKI Jakarta yang termarginalkan, bukan malah datangnya ke calon penjabat, bukan malah datangnya di kalangan kumpulan artis-artis yang seharusnya Anda laporkan ke Pak Prabowo. Kalau di kalangan masyarakat kita masih ada dan banyak yang termarginalkan. Dan Kak Bang Rapi juga harus tahu, selain Bang Rapi itu utusan presiden, Pak Rapi itu juga influencer, orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Ini contohnya, fans-fans Bapak itu marah ke acara Andre Taulani yang dimana membuat gimmick gelar S3 Anda. Cara nggak langsung netizen atau pendukung-pendukung Anda itu lebih mementingkan diri Anda ketimbang nilai-nilai akademis yang Anda pakai hanya untuk sebagai formalitas gelar doktor saja. Itu sudah sebuah pembodohan. Inilah mirisnya ketika jabatan-jabatan itu ditempati oleh orang yang tidak kompeten, hanya berdasarkan dengan asas balas budi. Udah nggak bakalan beres pemerintahan kita. Ya selamatlah untuk macan Asia. Gila. Kalau udah peraturan bisa ditabrak semaunya, terus aturan mana lagi yang Anda bakal percaya? Woi Raffi, lu itu utusan presiden, bukan tim sukses Ridwan Kamil. Lo itu digaji dari uang rakyat buat ngurusin negara, bukan ngurusin Cagup Jakarta. Kacau ya orang kayak gini, kagak paham aturan negara. Dia pikir setelah dilantik oleh presiden bisa bertingkah seenak jidatnya. Teruntuk Bawaslu, kalau lihat pelanggaran kayak gini, jangan pura-pura nggak lihat, Pak. Turun gunung dong, kasih peringatan. Penyelenggara negara dilarang terlibat politik praktis. Ternyata sekotor ini cara kampanye paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil. Sangat jelas dan nyata. Acara yang diinisiasi oleh Raffi Ahmad jelas itu termasuk sebuah dukungan kampanye kepada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Wow, ternyata sekotor ini cara kampanye paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil. Sumpah gua nggak nyangka jika cara-cara kotor dan licik dimainkan oleh paslon nomor urut 1. Agenda pertama saya juga, termasuk agenda pertama untuk langsung turun bersama masyarakat generasi muda sebagai utusan-utus presiden pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dan ini baru pertama kalinya menyapa langsung, dan ini bukan kampanye, jadi biar tahu dulu, ini bukan kampanye ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Hah? Data dari mana, Pak? Nih, saya kasih data dari Litbang Kompas. Kurang Pak, nih saya kasih dari LSI. Bapak sih ngelihatnya dari poltreking, lembaga survei yang nggak bisa dibuktikan. Atau Bapak lihat elektabilitas Bapak tinggi di surveinya LSI, lembaga survei imajinasi. Jakarta Baru, Jakarta Maju nih. Bansos. Dapat lagi nih, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Satuin Jakarta nyok katanya tuh. Nyok. Beras 2 kilo sama minyak 1 kilo kali ya. 1 kilo ya. Berasnya 2 kilo. Yap, itulah tadi berbagai sindiran dari netizen, saya kira cukup menghibur. Dan juga ada Mbak Nopi, tohokan-tohokannya terhadap Raffi Ahmad, yang dimana Raffi Ahmad lagi dan lagi sama persis dengan gaya junjungannya, cawe-cawe bagaimana agar bisa memenangkan Ridwan Kamil di DKJ yang saat ini lagi turun-turunnya elektabilitasnya. Dan wajar jika mereka mati-matian bagaimana agar bisa mendongkrak lagi popularitasnya, agar bisa mengalahkan Pranowo Anung. Nah, buat warga DKJ, bersiaplah kalian menerima bansos yang akan dihamburkan oleh timnya Ridwan Kamil karena sudah ada beberapa orang yang menerima hal tersebut. Dan kemudian kebetulan mereka ini mendokumentasikan, kemudian di-share di media sosial, yang membuat kita berpikir bahwa apa yang terjadi pada saat Pilpres kemarin akan terulang lagi di Pilkada DKJ. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saat bisa bermanfaat dan juga terhibur dengan apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen tadi yang cukup kreatif
dan cukup lucu saya kira. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.